Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Edwin Nando di kelas pemrograman SQL. Nah, sebelumnya kita kan udah sedikit belajar tentang SQL ya. Kita belajar tentang dasar-dasar SQL, apa itu SQL dan gunanya apa. Nah, sekarang kita mau bahas sedikit tentang basis data gitu. Kita kan tadi kita di materi pertama kita udah belajar tentang SQL sedikit. Jadi bisa dibilang SQL itu kan alat yang digunakan atau bahasa yang digunakan untuk berinteraksi dengan basis data. Nah, kita harus tahu dulu dong basis data itu apa sih. Nah, sekarang kita akan belajar tentang basis data relasional. Nah, jadi sebenarnya banyak bentuk basis data, tapi SQL ini didesain khusus untuk berinteraksi dengan basis data relasional. Bisa dibilang juga basis data relasional itu merupakan salah satu jenis basis data yang paling sering digunakan atau paling banyak digunakan di dunia kehidupan kita sehari-hari gitu. Begitu banyak aplikasi yang menggunakan basis data relasional. Contohnya, Facebook. Facebook itu terkenal dengan menggunakan MySQL dan masih banyak basis data yang lain sebenarnya. Nah, jadi bisa dibilang basis data relasional adalah basis data yang menyimpan informasi yang mengandung data dan keterkaitan data tersebut dengan data yang lain. Contoh, misalkan kita punya tabel pengguna. Nah, kita punya tabel data pengguna. Terus bisa dibilang satu pengguna itu bisa punya banyak pesanan. Nah, jadi ada relasinya. Satu pengguna bisa mempunyai banyak pesanan. Nah, itu contoh relasinya yang akan kita pelajari. Nah, ada 3 komponen utama yang sebagai pembentuk basis data relasional. Yang pertama adalah tabel, kedua itu adalah kolom atau bidang atau field, itu masalah istilah aja. Yang ketiga adalah baris atau record. Nah, data yang disimpan di basis data relasional itu bisa berbentuk dengan tabel. Jadi, satu basis data itu bisa mengandung banyak tabel. Jadi misalkan kita punya tabel pengguna, tabel pesanan, tabel apa lagi. Bisa dibilang kalau kalian pernah menggunakan aplikasi Excel, nah itu bisa dibilang kan ada satu tabel, nah itu representasi datanya. Nah, tabel ini dibentuk dari kolom dan baris. Nah ini yang kolom, ini kolom. Ini ada kolom ID, kolom nama. Nah, dan ini barisnya. Nah, ini merupakan komponen-komponen pembentuk tabel 2 ini. Nah, jadi satu tabel tersebut ya intinya ada berupa kolom dan baris. Jadi, dan ingat juga satu basis data itu bisa mengandung banyak tabel. Nah, selanjutnya ada kolom. Nah, kalau dilihat dari tabel yang tadi, kolom itu ada ID, nama, umur, alamat, dan gaji. Nah, di sini dijelaskan ID, nama, umur, alamat, dan gaji. Nah, satu kolom itu bisa dibilang menspesifikan suatu tipe data tertentu terhadap satu kolom. Jadi misalkan tadi saya ada punya kolom nama. Nah, nama kan bisa dibilang string kan, teks kan, tipe datanya. Nah, kalau umur beda lagi, umur kan tipe data numerik. Kita harus menggunakan tipe data numerik juga untuk merepresentasikan umur. Nah, kolom itu untuk mendefinisikan tipe datanya dan atribut-atributnya. Nanti kita akan belajar lebih banyak tentang tipe data untuk dijelas. Nah, selanjutnya baris atau record. Nah, baris atau record ini merupakan benar-benar data fisiknya. Nah, bisa dibilang entry individu kalau di tabel Excel ataupun aplikasi-aplikasi spreadsheet yang lainnya juga harusnya sudah jelas. Jadi datanya benar-benar, misalkan tadi ada tabel kan. Nah, tabel mempunyai 7 buah entry data. Nah, berarti ada 7 baris. Nah, berikut merupakan contoh dari satu baris data. Nah,
Jadi bisa dibilang satu tabel tuh bisa mempunyai banyak kolom, bisa mempunyai banyak record juga, atau punya banyak baris. Nah, satu baris itu hanya bisa berhubungan dengan satu tabel aja gitu. Baris yang lain udah bisa dibilang beda. Nah, satu baris dengan yang baris lain pasti berbeda. Nah, jadi bisa dibilang satu basis data itu bisa punya banyak tabel. Nah, jadi tabel itu representasi data dari basis data relasional. Nah, dari satu tabel tersebut dibagi menjadi kolom dan baris. Kolom itu untuk mendefinisikan tipe datanya, baris itu ya benar-benar datanya. Jadi bisa dibilang diimajinasikan kalau data-data yang kita taruh di basis data relasional itu ya berbentuk tabel, terus berbentuk kolom dan baris. Nah, begitu saja perkenalan untuk basis data relasionalnya. Sampai jumpa di materi-materi selanjutnya.